Saya hanya mengingatkan saja bahwa mediasi ini diatur dalam mahkamah. Ya, kita diberikan waktu sepanjang bisa berdamai, bisa memberikan win-win solution. Ya, pihak prinsipal ya. Siapa namanya tadi? Muhammad Syahrul Kamil dan siapa? Siapa? Prasya yang mulia. Prasya Asmarandana. Ya, Prasya Asmarandana kami anjurkan sebaiknya hadir pada saat mediator. Siapa tadi? Jainal. Sarul hadir. Begitu ya, hadir. Itu saran kami kalau ingin diselesaikan oleh pengadilan. Kalau saudara-saudara menyerahkan, kami tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi kalau saudara-saudara ingin diselesaikan oleh pengadilan, ikuti. Ya, jangan diwakilkan prinsipal hadir. Saran. Tergugat dua, siapa? Sari yang mulia. Ya, hadir pada saat ini. Tergugat tiga siapa? Arman Mulyasa. Arman Mulyasa hadir. Ngerti ya? Nah, jadi jangan kita ulang-ulang lagi. Cukup satu kali berbicara, tapi saudara dengar, ikuti. Pada saat nanti hakim mediator saya tunjuk, saudara-saudara ikuti apa kata hakim mediator. Begitu ya? Ikuti saran-saran ini. Saya menunggu hasil dari dia, hakim mediator. Baik, oke ya? Sudah mengerti sampai situ? Baik. Untuk yang kedua, tentunya untuk hakim mediator ini Mahkamah Agung dan peradilan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menentukan sendiri siapa hakim mediator yang diinginkan kepada pihak tergugat juga. Ya, kalau ingin hakim mediatornya mungkin ada yang kenal atau yang kita tahu reputasinya bagus dan baik, saudara-saudara mungkin ada yang sudah kenal, sampaikan kepada kami. Kalau dia MNH, mediator non hakim, mungkin ada dari luar yang juga ditugaskan di pengadilan. Tetapi bersertifikasi saudara bisa sampaikan kepada saya. Begitu. Bersertifikasi mediator. Ya, begitu juga pihak tergugat. Kalau Anda seorang mediator non hakim yang bersertifikat, sampaikan. Begitu. Pihak tergugat dua, pihak tergugat tiga, ya. Baik. Kami berikan kesempatan kepada pihak penggugat dulu. Ya, terima kasih. Ya. Kami menyerahkan kepada majelis. Coba dipikir dulu, jangan langsung ke majelis. Kebetulan nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Tidak ada yang kena. Ya. Beda orang mungkin satu pun nggak ada yang kena. Nggak ada yang kenal. Baik, saudara tergugat satu. Kami juga sama yang mulia. Atau ada yang kenal tapi pura-pura tidak kenal? Kami juga. Memang benar tidak kenal. Tergugat dua. Sama yang mulia kita menyerahkan kepada pengadilan. Pada pengadilan. Baik. Tergugat tiga. Sama yang mulia kita serahkan kembali. Jangan ikuti ya. Coba pikirkan dulu. Yakin ya mulia? Yakin? Ya, karena dia bilang nggak ada. Oke. Yang mulia, ada yang saya kami sampaikan. Ya, silakan. Jadi terkait dengan agenda sidang kita, Ya. sepertinya ada yang tertinggal tentang saksi yang mulia. Ya, di situ sudah kami rangkum dalam pembuktian. Oh baik. Ya, kami tidak dalam kalender saksi dan bukti tidak. Jadi kalau untuk pembuktian maka dalam KUH Perdata juga coba Pak lihat buku 1, 2, 3, 4 itu hanya disebutnya tentang pembuktian, ya apa benda, ya verbal addition, pembuktian itu gak ada yang saksi dia. Jadi saksi itu sudah tercakup di situ, ya oke itu hanya Siap. sistem. Jadi yang mulia, Ya silakan. jadi untuk sidang selanjutnya kita manual atau melalui pos? Gimana? Ya, kita langsung manual. Manual. Ya. Oke. Selanjutnya ketiga. Apa? Ngaku? Enggak. Atau memikirkan mediator dan hakim tadi. Cukup ya. Nah, jangan ikut-ikut, tapi berikan saran saja. Ya, kalau memang ada yang kenal mediator dan hakim nggak apa-apa. Silakan pihak penggugat di sini tergugat 1, 2, 3.
Baik ya. Jadi di sini kuasa tergugat sudah menandatangani ekor. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita sudah mendengar dan memahami ya apa yang diucapkan tadi. Jadi jangan ada menolak. Itu pengadilan yang datang. Kan gitu ya. Nah tentunya nanti kalau di sini terjadi perubahan, nanti pemberitahuan itu akan kita sampaikan di depan sidang. Ya, tidak ada melalui. Oleh sebab itu, pemberitahuan apapun selain di sini akan disampaikan di sini. Oke? Ya. Nah, baik. Kalau tadi saudara penggugat menyerahkan kepada pengadilan untuk menentukan seorang hakim mediator, kan begitu? Saudara tergugat 1 dan tergugat 2, tergugat 3, ya. Baik. Kami tentunya di sini mempunyai beberapa hakim yang bersertifikat mediator. Hakim juga bersertifikat. Makanya di dalam mediasi win-win solution, ingat Sahrul, ya Sahrul kan, itu makanya prinsipalnya di bawah. Jadi dia paling tidak tahu begitu. Ya, jadi bukan di pengadilan bukan hanya sekedar menyelesaikan satu sengketa, tapi ada edukasi, hal yang baik. Hal yang baik. Pengadilan itu selalu memberikan hal-hal yang positif, tidak hanya dalam satu perkara. Ya. Karena dalam perdamaian ataupun mediasi ini yang dicari win-win solution, ya, bukan cari siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi pengadilan itu mengharapkan perkara ini tidak selesai sampai putusan. Ya, maksud dan tujuan daripada adanya mediator, mediasi itu adalah untuk selesai dalam keadaan berdamai. Pernah nggak melihat stiker damai itu indah? Pernah ya? Pernah ya? Pernah. Damai itu indah. Pengadilan itu berikan jalan terakhir. Apabila timbul kevakuman hukum, kekosongan hukum, kebuntuan hukum, serahkan ke pengadilan. Tetapi kalau masih ada jalan walaupun gang sempit, selesaikan dengan mediasi. Kita paham ya, nggak perlu lagi lah kalau acara sudah lama, ya begitu ya. Selesaikan, walaupun itu jalannya sempit, masih ada jalan untuk berdamai. Ya, berdamai, baik. Itu dinamakan win-win solution, sama-sama menang. Jadi kalau saya mengibaratkan mediasi itu tidak usah pakai lebih banyak kata-kata, tapi seperti begini. Kalau di pengadilan itu pelit kesetaraan hukum. Tetapi kalau win-win solution yang dulu, yang satu di atas, misalnya saudara di bawah, ini turun sedikit, ini naik sedikit. Tidak harus persis sama. Mengerti? Mengerti ya? Itulah yang dimaksud win-win solution. Selesaikan masalah. Tetapi oleh karena ini ruang lingkup pengadilan, kita akan menempatkan di satu ruangan namanya mediasi room, kamar mediasi, ruang mediasi. Begitu ya. Keinginan mediasi ini untuk mencapai kesepakatan sama-sama menang. Jangan ada yang merasa saya lebih, kan begitu. Kalau itu bisa selesai, kata orang, Pak, kenapa kami bikin gugatan? Gugatan ini jalan terakhir. Begitu. Bicarakan baik-baik pada saat itu, ya. Itu maka tadi saya ingin saudara menghadirkan prinsipal, bukan keinginan saya, keinginan undang-undang. Ya, saudara bertiga, benar? Prinsipal hadirkan pada saat mediasi di ruang mediasi di Sumber. Bisa, ya. Nah, itu undang-undang yang meminta buka kembali peraturan utama tentang mediasi. Prinsipal diwajibkan hadir, keinginan undang-undang, bukan keinginan saya. Ya, supaya mereka berbicara, tetapi dimediasi oleh seorang hakim mediator. Kan berbeda. Kalau kita empat mata, ya nggak pernah ketemu, itu kan. Makanya ada hakim mediator yang akan mendengar masalah ini, selesaikan di sini. Sudah paham ya? Nah, jadi maksud saya menyampaikan mediasi ini, capailah kesepakatan
apapun kesepakatan nanti akan dituangkan melalui putusan pengadilan. Mengerti ya? Kenapa yang 3 nih ngantuk masih ini? Enggak dari malam ya? Enggak, saya kok enggak didengar ya. Tapi dengar ya. Yang paling penting adalah keinginan, niat untuk bergabung. Keinginan, niat. Kalau orang Islam nawaitu ada. Begitu juga ada nawaitu hadir. Pak PH anjurkan hadir. Ya? Terus ketiga? Iya. Iya. Oke. Jadi hadir nanti ditentukan pada saat hakim mediator menentukan hari mediasi. Sudah mengerti? Ditentukan oleh mediator. Oke? Kalau begitu. Jadi setelah kami